Aku udah keluar terus aku juga dipaksa, kepala aku ditarik, dia juga sakit bun gitu. Dihilangin dong. Bisa dia mati. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan Ibu Din Herdeviana. Din Desvi. Ya, Desviana, dan ada Mas R ya. Sebutannya Mas R ini berarti korban juga, berarti korban dan saksi utama juga ya Bu ya. Mungkin ini kan isunya luar biasa banget nih, mengagetkan buat banyak orang juga gitu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kronologinya, Ibu tuh sebagai apa di sana gitu, dan menceritakan kronologinya. Terima kasih sebelumnya Bunda Santi, kita diberikan ruang di sini untuk memperjelas suasana yang terjadi sama anak-anak kita. Ini sangat membantu karena terbukti dengan adanya, mungkin tadi ngobrol sama Mbak Rosa, beliau udah lihat di tayangan misalkan podcast lainnya, dengan adanya saya speak up begitu, banyak sekali korban-korban yang akhirnya bermunculan dan berani untuk speak up. Untuk speak up. Dan inilah pahlawan kejahatan seksual untuk anak, terutama untuk seksual. Karena kalau kepolisian tidak mungkin melanjutkan perkara ini kalau tidak ada korban yang ngadu, tidak ada alat bukti, dua alat bukti, dan tidak ada saksi. Nah ini udah memenuhi unsur semua. Nah akhirnya berawal dari pengaduan dua korban lapor ke saya di Instagram. Loh sebentar, berarti Ibu ini pada awalnya adalah donatur dan teman dari pelaku, betul ya? Kenal di mana dulu Bu? Dulu saya waktu saya SMP, kita SMP SMA satu gedung. Satu sekolah berarti? Satu sekolah, karena saya punya kakak kandung saya 3 tahun di atas saya, dan dia satu kelas sama kakak saya. Tapi pada saat saya SMP kita main sama-sama. Sampai saya SMA, sampai saya lulus, saya terjun ke dunia entertain. Awalnya. Ke dunia entertain waktu itu saya memerankan di Anak Cucu Adam sama Kesucian Prasasti. Ketika saya syuting itu, saudara pelaku ini menjadi asisten saya. Mbak Santi tahu kan, kalau di lokasi syuting kan banyak yang melambai-melambai, yang ngondek-ngondek ya. Tapi berarti Ibu dari situ sudah tahu perilaku beliau? Tahu. Tapi saya pikir ya sekedar lucu-lucuan aja. Seperti kita di lokasi syuting. Oh, tidak tahu ada perilaku menyimpang? Kejahatan nggak ada. Lalu? Itu tahun 98, 99, nah 99, 2000 tuh 3 tahun itu intens main. Karena saya syuting situ, dia jadi asisten saya. Akhirnya ketika saya udah beralih ke perbankan, saya kerja di bank. Kan saya udah nggak syuting lagi, berarti udah nggak butuh dia kan. Betul. Udah nggak butuh dia, akhirnya dia punya kumpulan anak-anak kecil buat diajarin di TK. Jadi guru langsung dia menghimpun. Jadi gurunya ada lagi orang lain. Lalu beliau sebagai pemimpin, leadernya. Dia mulai dari yang kecil dulu lah ya. Dari TK dulu, dari TK gitu. Nah terus ya saya pikir ya udah berubah gitu, sudah berubah. People kan changing ya. Manusia pasti berubah, ya udah berubah. Terus akhirnya sampai dia mimpin panti asuhan. Lama tuh nggak ketemu ya? Ketemu tetap, tapi saya kan karena kerja, jadi paling mungkin ketemu seminggu sekali. Oke, jadi nggak tahu kegiatan beliau rutinitas. Karena kan dulu nih lagi ketika saya syuting, kita nginep bareng, dia tidur di rumah, kita syuting bareng gitu.
kemana-mana bareng, keluar kota, udah kemana aja mau nginep di hotel apa semua bareng. Sampai ya mannersnya dia aku yang bentuk. Maksudnya kamu jangan gini, jangan gitu, ya mohon maaf, dari pakai deodorannya, matching pakai bajunya itu saya yang bentuk. Itu kan ya masih alay, kadang tabrak lari pakai bajunya warnanya nggak jelas, itu aku yang ngajarin. Nah akhirnya Sedekat itu sedekat ya. itu, dan dia udah nginep di rumah. Aku di kamar aku sendiri dia nginep. Banyak kita main berempat, saya, kakak saya, ada Edwin, Ipang, kita main berempat. Terus kita ke Citarik, rafting, apa ke Jogja, kemana semua. Dia mungkin nginep pertama kali di hotel ya sama saya. Tapi ngelihat nggak sih, maksudnya kan kalau gelagat begitunya ada, tapi pernah kayak deket sama laki-laki gitu, ada nggak? Pernah tahu nggak? Enggak. Oh enggak ya, Enggak. jadi hanya kayaknya hanya gerak-geriknya aja, Gerak-geriknya aja, tapi kan tidak ada. nggak ada konotasi menyimpang, itu saya belum Oke, ada. sampai akhirnya ketemu lagi pelaku ini udah punya panti panti, asuhan. dan dia Oke. bilang, "Say, gue punya panti, ada izin tahun 2006." Itu ketemu ya. Maksudnya intens lagi. Mm-mm. Nah pas itu, oh iya aku juga mau bikin sekolah. Nah aku punya yayasan, dia yayasan panti asuhan, aku punya yayasan pendidikan. Oke. Aku ngurus sekolah. Ya. Nah dari situ akhirnya almarhum Jen Salimar, Ya. ingat kan? Kita sering merayakan ulang tahun selebriti di sana, di panti asuhan itu, bareng Jen Di daerah Salimar mana sih di ini? Kunciran. Nah di situ, nah terus kegiatan, saya nggak bisa sebut nama teman-teman artis mana lagi yang saya bisa sebutkan, ini bestie saya waktu itu Jen Salimar. Kita ngidupin panti asuhan itu. Jadi donatur. Oke. Selain ibu asuh, sahabat, ibu asuh, donatur. Terakhir Keong Mas Taman Mini ngajak Ratna Listi juga. Aku kasih tahu Mbak Ratna, kita semua ketipu bareng Ratna Listi, Mas Ageng Kiwi, itu kita ke apa namanya, ke Keong Mas. Ngajak 150 santrinya dia, anak pantinya dia. Ada berapa total waktu itu? Ini dia penipuannya keren banget, terstruktur dan terorganisasi. Ketika saya ngajak 100, ada deh. Saya butuh anak yatim 150, ada juga. Ketika kita datang ternyata nggak lebih dari 30. Kurang lebih 30-an. Gitu. Jadi emang benar-benar. Ibu tapi pernah datang ke sana? Sering, saya Di bisa. sana ada 150 anak. Kan kalau saya siang, lagi sekolah, lagi ini, bilangnya gitu. Oke. Kan saya nggak mungkin 24 di situ. Oke. Paling ada 33 anak yang udah terdata di sana. Oke, singkat cerita akhirnya 2006 tuh ya punya panti asuhan yang lumayan jadi besar. Karena Oke. banyak teman-teman artis itu Sebagai donatur. Oke. Dan ya sampai salah satu di podcast kemarin kan udah pernah ngundang juga, kaget dia, shock banget kan. Memang artis besar pada nyumbang di sini. Gitu. Artis besar Ya banyak. mungkin juga mereka kan nggak tahu ya. Oke, berarti terkuak pertama kali kejadian ini tuh siapa yang membuka cerita ini? Iya. Ketika mereka ada yang DM saya di Instagram. Itu tahun ini ya? Tahun 2024 tanggal 1 Mei. Oke. Tanggal 1 Mei. Nah di sana tolong kasih tahu tuh, nggak apa-apa saya sebut namanya ya, kan udah ditangkap di penjara. Sampaikan pada Sudirman, jangan sampai mau sampai kapan dia berdalih di balik agamanya ini, topeng agamanya. Saya ini dilecehkan dan hampir semua anak-anak panti di sana dilecehkan. Nah, aku sebagai orang nih masih ngerayain ulang tahun segala macam. Gitu, suami saya, anak saya. Ini H-1 bulan dia ditangkap, saya masih ngerayain ulang tahun dia. Gitu, saya benar-benar ketipu. Bu, sebentar. Dari 2006 sampai 2024 itu kan berapa tahun? 18 tahun ya? 18 tahun. Melihat dia udah punya panti asuhan, masih gaya-gayanya masih seperti dulu? Agak benar, agak tertata. Karena kan saya punya sekolah. Ketika saya punya kegiatan charity, misalkan Ramadan, apa Muharram, atau apa, pasti anak-anak mereka yang saya undang. Nah, kan ibu dekat sekali. Nggak pernah nggak nanya kan kalau teman dekat kayak kamu kok nggak nikah? Udah apa? Ya ntar gue nunggu nyokap gue dulu, lagi ngurus nyokap. Emang waktu itu nyokapnya sakit. Nah akhirnya nyokapnya meninggal. Akhirnya saya tanya lagi, kan nyokap udah meninggal, kapan mau nikah? Ya tadi dulu ngurus bokap. Bokapnya sampai meninggal pun masih kita tanya lagi. Alasannya banyak gitu loh. Dan akhirnya sampai kemarin dia kitanan salah satu anak pantinya, masih saya tanya, ini kan ayah, dipanggil ayah, kalau nggak abi gitu. Jadi panggilnya ayah ya? Kalau nggak abi, banyak kan abi tapi terakhir ayah ya.
Terakhir minta dipanggil ayah. Dulu Abi Sudirman lama-lama ayah. Ayah, mana cari bundanya dong? Gitu. Itu bulan Mei. Pas mau saya Pas ulang tahun dia ya. Bilangin sama Sudirman tuh. Dan saya kan masih nggak percaya. Saya pikir ini fitnah. Saya curiga ini jebakan saja atau fitnah. Sampai kamu pakai akun fake. Dia pakai anonim. Yang nge-DM ibu nih anonim. fake. Itu di bulan Mei. Tanggal 1 gitu. Karena habis ulang tahun dia ya. Bulan Mei, enggak, dia Juli ulang tahunnya. Agustus dia, Juli tuh. Ibu udah dapat ini? Mei kan? Berarti pas ulang tahun dia? Saya pendekatan. Saya ada apa nih? Ini gitu, cari tahu, cari dalam. Karena saya dipanggil polisi untuk BAP pun, saya masih chatting dia. Saya kasih ke polisi buktinya. Bro, gue dipanggil ini, ada apa ya? Masih nggak mau cerita, ada apa ya Bu? Fitnah. Gitu. Oke, sebentar. Ini Mei ibu dapat baru satu nih ya? Satu DM aja? Banyak DM. Akhirnya saya ajakin ketemu. Kalau memang kalian benar tidak fitnah, kalian datang pada saya. Kan pertama kasar tuh DM-nya, maksudnya kayaknya kayak neror saya. Tapi pas aku bilang ya udah, saya akan bantu kalian kalau memang kalian tongolin jati dirinya, datang ke sekolah. Ternyata dia bilang, iya bunda, sebenarnya saya gini nih. Ketika ngomong bunda, saya tahu ini pasti murid saya. Kan saya di sekolah dipanggilnya bunda. Murid ibu di? Itu kan anak-anak situ manggil saya pasti bunda. Ayo Bunda Din, Bunda Din, Bunda. Manggil aku. Itu bunda. Saya di SMK, saya ngajar SMK juga kan. Dipanggil Bunda Din. Di kuliah saya dipanggil bunda. Sama anak-anak TK manggil saya bunda. Jadi ketika dia melemah, dia bilang bunda, wah ini mah orang kenal saya. Gak mungkin nih. Nah ketika saya, oke, kamu kenal saya, kamu panggil saya bunda, berarti kamu murid saya. Akhirnya iya, dia datang ke sekolah. Si yang nge-DM saya ini nunjukin jati dirinya berlima. Korban itu datang sekali 5 langsung ke sekolah. 5-5-nya korban? Korban. Oke. Pertama korbannya cuma 1 ngakunya, 4-nya adalah saksi. Ketika saya mengadakan pendalaman sebagai ibu dan anak, ngobrol dari hati ke hati, mengadakan pendekatan persuasif. Enggak sayang, kamu bukan saksi. Kamu korban juga kan? Setelah saya yakin ada 1 ngadu. Ternyata setelah saya rayu, saya yakinkan kalaupun kamu korban, tenang, kamu pasti akan dilindungi dan jati diri kamu pun ditutupin. Kalau laporan ke polisi juga kita pakai masker apa segala macam. Akhirnya ngaku bahwa yang pendamping ini, iya bunda, saya juga korban kebiadaban Sudirman. Umur berapa Waktu semua belasan. Yang ngadu tuh ada 25, yang pengawal ini, yang bilang katanya saksi. Korbannya dari ini 16. Salah satunya Mas R. Yang ketemu ada. di 5 orang itu? Enggak. Oh enggak, beda. Oke, terus? Dia. Korbannya dari umur 8, 12, 16, 18, yang saat ini udah ini 25, 30, baru ngaku ketika dia usia 30 sekarang. Dulu kemana aja? Itu kayak dihipnotis dan nggak berani berdaya karena gini bunda. Emang maaf Bu ya, di panti asuhan tuh mereka harus berapa tahun sih di sana? Ada yang dari usia 3 tahun. Ada yang dari usia 3 tahun. Mereka dititipkan oleh kerabatnya, ibunya atau ayahnya. Sampai sekarang dia usia 12 tahun. Jadi ada yang SMP, lulus SMP ada di sana. Beragam di sana tuh nggak semuanya anak yatim, tapi ada anak yang ibunya ODGJ, ada yang bapaknya tunanetra, ada yang ibunya tunanetra. Jadi mereka kan selama ini juga bingung mau ngadu-ngadu ke siapa. Ini doktrin, ini grooming, pembentukan kaum di dalam panti. Saya bisa pastikan ini bukan kejahatan seksual biasa. Ketika terorganisir, karena memang dia ini pelaku ini nggak sendiri. Berkomplot ada berlima itu 4 laki 1 perempuan, dan ini tahu semua. Itu berarti adalah anak buahnya dia, anak buahnya dia, si pelaku. Anak buahnya pelaku, dan akhirnya ketangkep, kita laporkan ke kepolisian. Akhirnya polisi menetapkan 3 pelaku. Akhirnya 2 tertangkap, 1 buron DPO. Laki ya. Laki. Nah dari ini Sudirman pelaku utama. 1 lagi Yusuf. Sudah dirilis sama polisi, Yusuf ini adalah anak buahnya Sudirman zaman dulu dan dia adalah korban. Sehingga dia menjadi pelaku. Ya, buat adik-adik. Predator menghasilkan predator. Itu. Jadi dan ini kita udah tahu. Polisi lebih canggih. Kalau kita kan paham.
cuman paham, tidak mendekati, mendalami secara Yang perempuan, forensik. Bu? Yang perempuan ini ketika Ustadz mentabayuni di panti itu sistemnya tambayun, kalau kita klarifikasi gitu ya. Manggil si perempuan ini, manggil ini semua kecuali pimpinannya enggak. 4 orang dipanggil, ini Ustadz. Emang benar ada anak nih ngomong begini-gini, curhat begini-gini nih. Iya benar, kan tahu. Ya udah kapan kita omong sama ini gitu kan. Ternyata tidak direalisasikan itu pada 2-3 tahun yang lalu. Ini dibiarkan aja kasus ini berjalan dan bergulir. Nah, ketahuannya dari salah satu anak, ketika ada anak panti yang datang, ada yang celoteh begini. Tadi malam jangan mau kalau tidur sama kak. Emang kenapa? Ocehan bocil. Nggak enak, ditusuk, sakit. Astagfirullahaladzim. Dari situ Ustadz yang ngajar ini aware gitu kan. Dipanggil lah, tadi kamu ngomong apa nak? Iya, saya ditusuk. Lagi apa? Lagi mandi, lagi ini gitu. Terus ditabayunin sama Ustadz ini. Gak ngaku. Ngaku. Dan si cewek ini Ustadz itu diam. Nah itu karena saat itu minta maaf dan udah jangan lagi ya, stop. Dan akhirnya Ustadz itu tuh keluar. Karena dinasihatin berkali nggak bisa. Tapi pas saat keluar itu dia beban berat. Aduh gimana nasib anak-anak itu. Tapi kan ini udah ya udah. Anggap kita keluar dari itu, dibahas dari sore sampai subuh. Sama Ustadz itu udah dihajar semua, nggak boleh gitu, gini. Nah udah akhirnya Ustadz ini kan melangsungkan kehidupannya, menikah dan segala macam. Nah disitulah dia merasa bersalah. Makanya di dalam kasus ini dalam hal ini dia mau jadi saksi. Makanya ketika di polisi dia udah di BAP. Dia bantu kita karena memang dia ada saksi kunci juga yang tahu kondisi anak-anak itu, curhat semua ke Ustadz ini. Gitu. Kita juga tidak bisa menyalahkan anak itu. Semua aku tanya, kenapa kamu baru cerita sekarang nak? Kenapa gitu. Karena memang ternyata hasil Mas R ini bilang, dan korban-korban yang ada di rumah aman yang ada di bawah naungan saya, mereka itu diajarin dari kecil kayak cium, datang nih sama pimpinannya, cium pipi kiri kanan ini, tuh diajarin cium bibir. Karena mereka kan ibunya tunanetra, bapaknya tunanetra, tidak pernah mendapatkan atau nggak punya orang tua. Mereka nggak paham. Pas nanya, Abi kenapa harus cium bibir? Iya nggak apa-apa. Kan kasih sayang ayah kepada anaknya. Satu. Kedua, ketika anak ini sudah remaja bertanya, Abi ngapain? Kenapa harus begini? Iya nggak apa-apa. Ini pelajaran buat kamu kalau kamu nanti menikah. Jadi harus Abi ajarin dulu. Jadi si anak-anak SMP itu terdoktrin, oh ya udah ini pelajaran buat nanti kau punya pacar, kau menikah. Nah, ada lagi yang miris, anak SD. Saat itu masih SD kelas 6. Itu yang curhat ke temennya. Saya malah dapat berita dari temennya, teman SD ini. Bengkak. Gitu. Sakit. Lecet, perih gitu. Jadi memang dia dipakai, bukan dia yang iniin ya? Dua-duanya. Nanti bisa dengar dari Mas sebelah kita. Ya. Harus, karena ini sesuatu yang menurut aku kenapa walaupun mungkin ibu sudah podcast di mana-mana, tapi ini harus terus karena ternyata banyak banget korbannya. Bukan banyak aja korban ini, mungkin banyak di luaran sana juga yang seperti ini, yang mereka tidak berani speak up, takut dalam ancaman, dan ini kan udah perbuatan yang biadab gitu loh. Biadab banget. Karena apalagi ini dikemas dengan balutan agama. Itulah. Terus dia ada anak-anak yang ngadu ke saya pakai iming-iming, ya sholat tahajud dulu, habis duha dikerjainnya tahu ya, itu habis tahajud untuk menunggu jeda sholat subuh dinodai. Oke, mungkin susah ngomongnya. Saya masih nggak habis pikir, mungkin saya ke Mas R dulu ya. Kepada semua anak yang di sana atau dia memilih? Semua anak, tapi saya nggak tahu. Karena dia memilih saya. Oke, semua anak. Nggak ada satupun anak yang berani untuk bilang nggak mau?
Kalau itu aku kurang tahu sih. Oke, saat pertama kali beliau merayu Mas R sempat bilang nggak bahwa saya nggak mau gitu? Awalnya tuh ya ceritanya pertama kan saya lagi main. Nah, aku diajak sama itu mau jemput anak-anak hadroh di masjid. Nah, setelah itu aku mah ya udah aku ikut aja. Karena kan namanya juga jemput anak hadroh ya aku ikut. Ya udah aku ikut terus nggak kelamaan kok di parkiran masjid dia tiba-tiba buka seleting celana aku gitu. Terus itunya aku dipegang-pegang terus Di parkiran masjid ya. dikeluarin itunya. Terus setelah itu aku udah keluar terus aku juga dipaksa kepalaku ditarik dia juga. Terus kamu bilang apa? Aku diem aja pasrah takut. Ya kan kamu takut. Terus? Ya udah setelah itu anak-anak kantor udah datang lagi jemput pulang. Dan situ aku juga pikir kok kayak gini ya, kok kenapa kayak gini. Aku bingung pokoknya itu. Iyalah kamu masih kecil banget. Akhirnya ya udah di situ pulang ke yayasan dan pikir lagi terus bingung pokoknya. Kok bisa kayak gini dari kakak baik tuh semuanya. Tapi ternyata akhirnya malah jahat banget gitu. Nah yang kedua pas aku itu tuh kan setiap malam Jumat itu kan yasinan. Yasinan itu setelah yasinan ada kegiatan tahajud malamnya jam 1. Nah situ aku berangkat tahajud, udah selesai tahajud, pulangnya aku langsung ke kamar tidur. Pas aku tidur nggak kelamaan si Yusuf ini punya aku tuh raba-raba terus aku juga nggak habis pikir kok dia mau ikutan juga. Yusuf ini adalah Pelaku yang udah ditangkap. pelaku salah satu ya. Ya. Terus? Nah itu ya udah aku pasrah situ. Ditigain nggak? Ditigain kan? Ditigain antara si Sudirman dan Yusuf yang dua-duanya sekarang udah ditangkap. Bareng-bareng begitu ya. Kan dia ada mbak ditigain coba. Nah yang ketiga pas lagi mau ada acara Agustusan kan beres-beres dulu ya, beres-bersih. Aku bersih-bersih di bagian lantai 2 di depan kamarnya Dirman. Nah pas itu Dirman manggil aku, kamu sini pijitin Abi dong. Ya udah aku pijitin, aku samperin masuk ke dalam. Nah nggak lama kemudian pijitinnya itu tuh nggak jelas, kayak pijitinnya di daerah lah gitu lah, aneh pijitannya. Setelah itu pasti aku udah pikir nih, nah, pasti kayak gini nih. Ya udah mau gak mau aku diem aja pasrah. Setelah itu dia beberapa menit ke kamar mandi terus setelah kamar mandi keluar terus lampunya dimatiin, pintunya dikunci, aku didorong ke kasur, habis itu diraba-raba tuhnya aku, terus di itunya aku tuh dia pakai hand body. Ke diri dia ya. Iya. Oke. Setelah itu aku keluar di itunya dia. Nah dia gituin aku juga, sakit bun gitu. Itu juga bersetengah. Nah setelah itu ya udah selesai, aku keluar langsung lari kan nggak mau ngapa-ngapain lagi. Nggak ada yang berani ngomong. Kalian sesama anak di sana saling ngomong nggak tentang itu? Enggak. Dia ngomong-ngomong pas dia kabur. Dan itu udah keluar ya sayangnya. Kapan kamu kaburnya? Aku Tahun lalu. ya setahun. Setahun lalu kamu kabur. Iya. Apa yang membuat kamu berani untuk kabur? Sebenarnya sih itu disuruh orang tua keluar. Ya udah aku keluar. Orang tua kamu tahu tentang ini? Sekarang udah sih, setahun yang lalu udah kasih tahu. Lalu apa yang orang tua kamu di mana? Mamanya tunanetra. Di kota. Tunanetra nggak ngerti apa. Kan Aku ceritain
Suami juga bingung mendeskripsikannya, betul. diapain gambaran. Kan gini Bu ya, ada anak yang akan sembuh dan pergi seperti mungkin Mas R ini. Ada juga yang menjadi predator seperti mereka gitu loh. Dan ini kan dampaknya menghasilkan mereka-mereka yang lain. Penjahat-penjahat baru gitu loh. Saat ibu berarti bertemu dengan Mas R ini pas kasus ini udah mulai terkuak. Pas si penjahat-penjahat itu, karena ini adalah saksi mahkota, udah laporan, terus dia dicari ya sama Yandi dan Lucky yang tadi saya bilang berlima ini. Yandi ini DPO, udah ditetapkan tersangka sama polisi lalu dia kabur. Yandi ini ke Bandung ke tempat dia sama Lucky, ajudannya si Sudirman ini. Ketakutan, Mas R ini telepon saya, Bunda aku takut ini. Nah, ternyata orang-orang ini ngakunya polisi. Modus banget. Polisi yang mau mengamankan ini, memanipulasi keluarganya beliau dan orang tuanya. Aku sampai jangan itu orang jahat aku bilang. Jadi gimana nih saya kasihin, jangan, aku yang baik. Seumur hidup saya baru sekali ngomong aku ini orang baik. Kan nggak benar gitu loh. Jadi namanya orang desa gitu, maaf bukan saya ini orang ya tahu lah gitu, maaf bukan tidak saya paham, ini tidak paham. Orang, nih jadi gimana nih Bunda, ini ada yang mau jemput soalnya polisi, siapa coba fotoin, saya dikirim fotonya, ini penjahatnya, itu orang jahat, saya pastikan saya akan menyelamatkan. Jadi kayak spy kucing-kucingan gitu, mana hujan mana ya malam, saking dibohonginnya dia bilang polisi, saya jadi kirim tentara untuk jemput dia. Kan saya Jakarta Bandung butuh waktu, mana malam minggu, butuh 3-4 jam, jam 5, 6, 7, 8, 9, 3 jam setengah, waktu itu 8:30 saya masuk ke Bandungnya, karena jam 5 baru jalan. Udah dari situ, wah kucing-kucingan, kabur-kaburan, saya atur strategi, kakak kesana aja tuh, 2 polisi gadungan itu cari R ini ke Dago kayak kemana terserah, padahal ini aku arahin ke arah rumah sakit apa? RS Militer 1. Padahal ke rumah sakit. Gitu sampai saya belum datang, ketakutan nih. Ya udah akhirnya saya hubungin kerabat saya yang di Bandung, jemput dia. Sampai harus dikawal 2 tentara. Gitu loh. Saking dia kibulin kita, udah saya laporin semua ke polisi ini, mengaku polisi gadungan gitu-gitu tuh. Udah. Akhirnya dia di situ ngadu untuk pertama kali ya. Nangis dia di bahu aku. Sampai tegang kayak orang kesurupan, mendelik, melotot, tegang, nggak bisa cerita, Bun. Ya pastilah, Bu. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Tua tapi masukin kemaluannya dia ke astagfirullahaladzim. Di kamarnya dia. Biadab. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia baru jujur hari ini. Paling benci sama Sudirman. Sama Dirman. Dia pimpinanku begitu, dia paling benci sama Sudirman. Terus gini, ya kamu diapain nak? Gitu. Ya udah ini Sudirman, kamu marahin dia, marahin aja, kamu mau tonjok sampai aku gituin. Malah lemes dia pingsan. Gitu. Jadi ya gimana ya, kasus ini kita kerjanya bener-bener yang nyawa. Bener-bener aku yang juga jadi kejar-kejar penjahat itu gitu. Berarti Bu pertama kali setelah Ibu tahu yang melaporkan ini pertama kali ke polisi berarti Ibu? Untuk kasus dia dinodai sama Sudirman saya. BAP kedua ya. Untuk BAP pertama ada namanya cewek. Itu dia bisa dari mana tahu? Dari DM juga? Karena dia pernah jadi volunteer di sana dan dia melihat dilecehkan sama si DPO ini. Cewek ini sama DPO ini. Bukan sama pimpinan panti ya. Sama DPO ini dilecehkan di sebuah villa. Terus Fatimah ngerasa ada masalah lah mereka, kenapa akhirnya dia lapor polisi. Ini kisah nyatanya. Namun laporannya tidak memenuhi unsur. Karena di puncak di luar kota, laporannya Tangerang. Mungkin lokusnya berbeda. Kedua, ada indikasi yang ini sudah saling dewasa. 22 sama 22 tahun. Jadi mungkin suka sama suka dan memang dia pacaran. Gitu. Jadi nggak diterima, laporan itu nggak diterima. Terus juga cari bahan-bahan, akhirnya cerita dia soal Yandi itu ya.
Udah, jadi itu kasus yang berbeda sebenarnya. Itu pelecehan yang nggak tahu, tapi polisi nggak terima laporan nggak terima. Udah, akhirnya saya Sabtu jemput dia, kita coaching, kita hipnoterapi, dia akhirnya ngaku dari tegang, marah, apa semua dilepasin semua cerita, dan akhirnya siap hari Senin ya saya antar ke Polres Tangerang untuk di BAP ulang. Ini setelah ketemu yang 5 apa sebelum? Setelah kan ya? Setelah. Oke. Nah, ini bulan Agustus ya sayangnya. Pelaku belum tertangkap ya? Belum. Oke. Dengan adanya BAP ini, saya laporkan di pagi hari Senin. Lama jalannya sampai asar, sampai maghrib, sampai jam 5 maaf. Baru gelar perkara. Gelar perkara dan ini belum memenuhi unsur karena memang ditunggu ini. Karena laporan-laporan ini bersaksi apa segala macam, ya nggak bisa kalau ini nggak ada. Kalau laporan yang 5 orang? Ke saya masih ada di sini. Jadi kita satu-satu dulu. Karena saya juga dapat arahan dari teman di kepolisian sana. Emang ini kejahatannya kan berlipat-lipat. Banyak orangnya juga banyak, bukan satu. Ya udah berkasnya ini masuk, berkas lain lagi, berkas lain lagi. Jadi pasar berlapis. Karena ini juga bukan hanya kejahatan seksual biasa, ini juga ada di dalamnya kekerasan pada anak. Terus ada TPPU diduga ya, dugaan TPPU ini udah hasil rilis Pak Kepolisian. Terus juga ada diduga ada human trafficking. Karena mereka kan ada bayi-bayi yang diadopsi yang nggak jelas, dikaburkan dari jati dirinya. Ada anak-anak yang masih ada orang tuanya tapi bilangnya meninggal. Ada yang anak masih baik-baik saja dibilang korban lumpur lapindo, korban tsunami, korban apalah gitu. Ini memang si oknum ini mengambil keuntungan dari situasi yang ada di hadapan mata ini. Donatur-donatur nyumbang ratusan juta. Sahabat baik saya aja 550 juta sudah dia nyumbang. Pertama 150, 100 kita ada kwitansinya. Itu nggak jadi apa ya, hidupnya hedon, mobil sampai 4, perawatan skincare-nya kayak apa, giginya di vinir-vinir, nggak pantas untuk pemimpin seorang panti. Nggak, demikian Bu, ini kan pasti dia juga punya pengurus-pengurus lain yang ada di situ. Nggak ada, mereka juga nggak ada yang tahu tentang ini. Saya rasa tahu, cuman diem karena itu tadi. Karena kerja. Iya. Saat itu, kedua lingkungan Mbak. Kemarin aku Kamis kan buat jenguk si korban ini di penjara Senin dan Kamis. Saya datang ke sana, saya mau tahu siapa nih orang-orang yang jenguk ini. Lingkungan situ dia masih punya fans. Masih dikirim makanan banyak seplastik itu, so tas yang dari apa? Parasit itu. Gede makanan semua. Orang tuanya semua masih karena si pelaku ini kesehariannya tuh terkenal dengan humoris, royal, apa itu tukang nyumbang, selain agamis, pokoknya ngasih donasi terus, dermawan. Jadi saya ketika nih viral, jujur saya sampai bikin press conference di Menteng, semua wartawan saya undang, saya press conference, bla 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 bla. Itu dia masih bikin berita bantahan. Belum masuk tuh dia ya? Belum masuk. Dia masih berita bantahan. Aku dituduh fitnah. Aku dituduh mau cari panggung. Artis nggak laku. Udah dulu main sinetron, sekarang mau cari panggung. Karena sekarang saya guru. Udah kalau saya mau ngartis, saya banyak kesempatan gitu loh. Mau bener-bener ini. Tapi sama sekali saya tunjukkan bahwa yang tadi niat kita bulat lillahi ta'ala dan karena anak. Dihajar mati-matian saya, difitnah. Difitnah karena saya juga punya yayasan, dari gengnya dia difitnah. Dari yang segi mau ngambil keuntungan lah, saya open donasi. Padahal wallahi demi Allah sampai hari ini saya belum pernah menerima open donasi dan saya 1.000 rupiah pun belum pernah disumbang sama haters yang mengatakan saya ini open donasi untuk korban-korban ini. Allah jadi saksinya. Saya melangkahkan kaki ke sini, modal saya sendiri, jemput kamu modal sendiri. Sampaikan kita ke ibu-ibu korban ini kan nggak bisa kita ambil tiba-tiba. Ada yang orang tua saya sampaikan, Ma, tahu nggak Ma? Anak mama itu
terkena, aduh bingung saya ngomongin dari mana ya. Tengah malam saya jemput salah satu korban lagi, bukan ini. Kenapa Bun, anak saya kenapa? Anak mama itu dilecehin. Aku ngomong dilecehin dulu, diapain? Gini-gini, wah jerit-jerit, wah kejar-kejar, ngamuk-ngamuk. Saya ngasih tahu, ya mohon maaf ya. Ya kami kan juga harus memberikan sesuatu ya buat mereka. Maksudnya biar tenang nih anaknya kita bawa. Ya udah. Akhirnya mereka bikin surat kuasa ke kami, ke saya. Bikin surat kuasa, divideoin, difoto, dan ada materai. Dan akhirnya kita cari pengacara, dibantulah sama ada Bang Haji Syukur, bantu kami nyiapin pengacara. Karena korban dan saksi kan harus dilindungi. Jadi saya juga nggak bisa bekerja sendirian. Ada tim donatur yang backup saya, bantuin saya. Udah jalan. Ya kadang capek, letih, takut, semua komplit. Dan hadiahnya orang yang nggak tahu nyangkain saya mau cari panggung. Ya. Berapa orang total yang sudah melaporkan? Berapa anak? Iya. Yang datanya sudah diterima kepolisian segini Bun. 8. 8 itu yang sudah mau mengakui ya? Yang sudah di polisi namanya. Di polisi namanya. Kalau dari mulai dia bangun panti asuhan ini sampai sekarang, kira-kira sudah berapa banyak korbannya? Bisa ini aja, saya data ada 33 ya. 33 nih semuanya nih, sama data anak-anak. Tapi kan 14 tahun gak mungkin. Iya, itu baru 33 yang sekarang. 18 tahun gak mungkin. Iya, mundur lagi ke belakang karena korbannya sudah ada yang di Makassar, ada yang udah kabur ke NTB, ada yang udah ke Tasikmalaya, udah kawin, ada yang ke Bandung, ada yang ke Bogor. Ya, ini korban terakhir. Benar. Anak sekecil ini, umur terkecil umur berapa Bu? 7-8 tahun. Astagfirullahaladzim. Dan mengakui? Dan mengakui, karena tadi baru saja hari ini nih, siang tadi, pagi sebelum Jumatan, saya baru presentasi dipanggil sama Kementerian PPPA, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di situ ada Ibu Kanit dari pihak polisian, dari Kapolres, dari Dinsos, dari PPA, pokoknya lengkap tadi. Kata Ibu Kanit gini, kata polisi, yang namanya korban tidak harus dimasukkan alat kelaminnya ke tapi dilecehkan, di alat kelamin yang diapain itu udah bisa jadi korban. Iya dong. Gitu deh. Jadi saya bisa pastikan ratusan. Ini kan baru yang saya data aja. Saya bisa pastikan ratusan. Ini saya udah bisa tegar ngomong begini. Dulu saya ngomong nggak kuat juga gitu. Dilema juga. Saya izin dulu sama ibu saya gitu kan. Saya izin sama keluarga saya. Saya izin sama suami. Ini masalah teman kecil saya yang saya mau laporkan. Kan wajar sih kalau mereka yang tidak tahu duduk perkaranya memfitnah saya, kejam ini itu mau cari apa segala, wajar. Tapi ketika mereka tahu, kejam? Justru yang tahu tapi nggak ngomong yang kejam. Amin ya rabbal alamin. Kalau kamu tahu sama orang waras, orang cerdas ya kamu begini. Tahu ada orang yang diperlakukan sebiadab ini terus kamu diam, itu dosanya luar biasa. Iya. Dan udah tahu nggak? Ini tadi aku omongin Kamis itu, saya lihat lingkungan dia masih jenguk, dan saya dapat laporan. Kalian yang jenguk nggak punya hati apa gimana sih? Saya bilang emang harus anaknya disodomi dulu gitu. Iya, kalau harus kita punya empati. Anak kamu nih anak orang memang gitu, tapi punya hati lah. Iya, aku bilang untuk begini tuh nggak harus anak kita jadi korban. Ini dia ngomong aja getaran aku kayak apa, nangis aku, air mata aku udah habis. Waktu itu aku yang ikutan nangis, ikutan segala macam. Dan Bunda mau tahu gak? Yang paling kita bikin emosi, masih sempet-sempetnya dia makan bakso di penjara. Dibawain, dibesuk, dijengukin, dibawain bakso. Astagfirullahaladzim, aku bilang gila ya. Korban pada menjerit, pada nangis, pada kesakitan. Bunda baru dengar sakit Bun. Sedih kan? Kita nggak kuat gitu. Saya mau ngajak ngomong Mas Era sebenarnya nggak sampai hati gitu, tapi kan orang perlu tahu bahwa
apa yang dilakukan. Kalau dari ibu kan ibu tidak merasakan gitu. Tapi kalau Mas R kan yang langsung merasakan gitu. Pernah ketemu lagi nggak sama si pelaku ini setelah dia ditangkap? Ketemu. Ketika dia rilis dia udah pakai baju oranye ini, saya ketemu. Saya hadir, bener saya mental saya bener-bener di fullin gitu. Karena teman-teman donatur saya juga banyak yang kecewa karena kan banyak nipunya dia. Ya kan banyak juga donatur yang pada ngomong Kecewa, ya. Iya, banyak nipu. Sama suami saya, teman-teman ada yang pakai masker, ada yang enggak, saya buka aja. Dia bilang apa? Jadi cuma lirikin saya gini doang. Dan saya, ya lindungan saya sama Allah. Karena dia punya backingan katanya, dia punya backingan bla 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 sampai dia pastikan dia lantang banget bilang saya fitnah. Tapi saya minta perlindungan sama Allah langsung. Ini nggak fitnah. Nah, sudah divisum hasilnya ya, fix valid. Mas R, kamu selama di sana pas saat barengan kamu kan berarti 4 tahun di sana ya? 5. Berapa? Di sana kamu berapa lama? 7 tahun ya. Selama 7 tahun itu kamu yakin bahwa pasti semua anak diperlakukan seperti itu kan? Iya, yakin. Dan itu ada berapa banyak? Sekitar 50 kayaknya. Sekitar 50 anak dan itu semua banyak yang sekarang mungkin diem gitu karena takut ya. Apa harapan dari Mas R? Ya, ini kan kalau saya predator yang melecehkan masa, ini kan bukan hanya melecehkan, merusak masa depan anak-anak ya. Apa hukuman yang menurut Mas R paling setimpal buat orang-orang ini? Saya mau sih hilangin aja predator itu dari dunia ini biar nggak ngelakuin lagi terus hal kayak gini lagi. Dihilangin dong. Bisa dihukum mati. Maaf ya aku cengeng. Ya, itu harapan kamu dihukum mati ya? Iya. Karena ya kalau kalian suka sama suka atau kalian sudah besar itu kita tidak itu bukan urusan kita ya. Tapi anak ini dititipkan di panti yang berinikan agama, lalu anak itu dirusak masa depannya dan kalau ia sembuh, kalau dia menjadi predator berikutnya yang menghasilkan korban-korban lain mau jadi apa? Kalau dia nggak punya panti yang berbasiskan agama, dia mau ngapain tuh urusan orang, ya. Tapi kalau ini menurut saya biadab, gitu. Kalau dari ibu sendiri harapannya apa buat pelaku? Pastinya sama. Tapi ternyata ketika saya berdiskusi dengan Deputi Kementerian Pemberdayaan Wanita, Pemberdayaan Perempuan dan dan anak-anak, hukuman yang terjadi adalah yang bisa yang bisa dilimpahkan hukuman kekerasan pada anak, yaitu 15 tahun. Nah, yang jadi permasalahan 15 tahun si pelaku ini kalau dia dapat remisi 17 Agustus dan dia kelakuan baik atau bagaimana, kan bisa berkurang dari 17 Agustus. Harapan saya pasti sama, kita satu suara, karena ini bukan satu, Bun. Di rumah saya, di tempat yang kami amankan, ada beberapa korban lagi yang siap kami masukkan berkas pengaduan saksi dan segala macam sudah siap. Gitu. Jadi harapan saya adalah ya mungkin dengan adanya di sini bagi penegak hukum, terutama bagi pembuat kebijakan undang-undang ya, di DPR ya, teman-teman Bunda mungkin kan pasti punya teman-teman duduk di Komisi 8. Nah, ketika saya bicara dengan Pak Nahar, Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ini bisa terjadi kebiri atau hukuman mati kalau terjadi pemerkosaan, yaitu masuknya alat vital laki-laki ke perempuan. Nah, undang-undang kita kan belum ada yang masuknya alat vital laki-laki ke laki-laki, ke lubang pelepasan tadi. Ibu Kanit bilang dari Polres.
ini yang belum ada undang-undangnya gitu loh. Kan kemarin ketika press release di Polres ada ratusan wartawan, berarti ini udah antusias banget, dan ini berita memang beritanya percis sama keluarnya dengan bom waktunya PDD. Nah inilah PDD-nya Indonesia yang baru kebongkar. Dan ternyata Bun, dengan adanya kayak gini banyak orang-orang laporan ke saya, korban sodomi ada di sini semua Bun. Nanti setelah ini saya sampaikan ya, ada yang diperkosa ini, ada yang disodomi ini, ada. Jadi aku kayak pusbakum gitu kan. Nah ini undang-undang kita ini yang yuk para penegak hukum dan para pembuat kebijakan pikirin, ini sodomi di negara kita ini sudah menjadi darurat kekerasan seksual. Ya. Udah jadi harus perhatian pemerintah di mana-mana gitu, di mana-mana, di panti asuhan, di pondok pesantren, di sekolah, di mana. Ini hukumnya belum ada. Kalau yang dikebiri di hukuman mati yang seperti itu pemerkosaan laki-laki dan perempuan, laki-laki sama laki-laki belum ada. Ini mudah-mudahan dengan adanya saya ada di sini bisa didengar sama para penegak hukum dan mengatur Para kebijakan. penentu kebijakan ya. Pengen banget Ya. agar kita benar-benar kan kasihan anak cucu kita. Sekarang teman-temannya sepantaran saya pada mau mondokin anak pada takut. Pada mau naruh anak di sebuah boarding school pada takut. Karena memang seperti ini kondisi keadaannya darurat kejahatan seksual. Belum lagi kejahatan bullying yang di sana bisa bikin orang sampai mati bunuh diri. Tapi ini kejahatan seksual yang dia saat dilecehkan hari itu mati harapan dia. Ya, pertama kali dia bukan hanya mati, yang mungkin dia Harapan mimpi. awalnya dia tidak punya permasalahan dengan suka dengan lawan jenis, kan akhirnya merubah persepsi dia menjadi menyukai sesama jenis. Yes, Namun betul. ada dari anak-anak ini, dari hasil laporan dan investigasi di lapangan, untuk membuktikan anak ini kan korban, untuk membuktikan dia masih normal dan baik-baik saja, sampai ada setiap dia ngeliat perempuan cantik dia buat membuktikan, kan jadi sakit jiwa itu bagi saya. Jadi sering-sering si laki-laki ini. Apakah mereka nih para korban tidak mendapatkan pendampingan dari psikolog atau apa? Ya, semua korban didampingi dari PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Udah di psikolog, sudah berapa kali ya treatment, dan juga hasil forensiknya juga ada di kepolisian. Kami tidak bisa sampaikan. Dan alhamdulillahnya kebetulan saya alumni dari ISQ, dari Pak Ari Ginanjar dan tim dari hipnoterapinya siap membantu semua korban di sini. Dan juga dari Dinsos, dari Kemensos, ini menjadi perhatian banget. Tadi pun kami menerima sesuatu supporting ya dari Kementerian PPA, dan ini adalah perhatian yang sudah bukan kita mau cari perhatian merasa di atas daun, di atas angin gitu, enggak. Justru ini tadi bukan cari perhatian Ibu, ini kita mencari keadilan dan kita bisa menyelamatkan banyak anak di masa depan. RR yang lainnya. Betul. Dan ini kenapa ini benar-benar konsen, kita seminggu sekali, bahkan permintaan Kementerian PPA harus meeting. Tadi dapat koordinasi kan, sejauh mana perkembangannya, sejauh mana sampai sekolahnya kan kita ini kan, kita urusin. Kan mereka lagi tsunami ini lagi pada ujian. Nah, nilainya gimana dia mau mikir. Nah itu tadi saya ngomong, bagaimana dengan keluarga pelaku yang sekarang masih bekerja di sekolah. Anak siswa saya mau saya anterin ke sekolah, bun itu bapaknya Yusuf, bun itu bapaknya itu kakaknya si Yusuf. Jadi takut. Tadi saya bilang, tolong orang kayak gini, saya bukan mau matiin pekerjaan orang. Masih beroperasi panti asuhan keluarganya? Oh, udah di Polisland. Udah nggak ada dong ya. Tapi keluarganya si pelaku ini yang sekarang di penjara masih bekerja di sekolahan. Nah, sekolah itu kan? Sekolah lain lagi sebelah dekat situ. Yang korban-korban ini kan harus sekolah kan? Dan udah sebulan 2 bulan si anak ini juga udah boring, udah nagih minta sekolah terus. Saya antar ke sekolah. Tapi baru hari pertama saya antar ke sekolah, langsung udah bunda itu kakaknya gitu. Ketakutan. Makanya kan saya bingung sekolahan anak-anak ini gimana gitu kan. Bukan sekali lagi bukan saya mau matiin rezeki orang. Iya,
keluarganya siapa, ini kan sanksi sosial. Kamu tahu keluargamu gitu, kok kamu dulu diem aja, gitu kan? Kamu tahu ini kejahatan yang ya ini benar-benar udah berapa puluh tahun, udah hampir berapa 18 tahun. 18 tahun. Iya. Dan itu 18 tahun surat yayasannya. Legal yayasannya. Ya, belum legal. Belumnya udah 20 lebih. tahunan. Saya mohon maaf ya, saya nikah udah 20 tahun yang lalu. Orang-orang anak-anak panti ini itu yang ngiringin hadrohnya seperti. Dan ada foto-foto mereka. Gimana aku nggak ngenes bocil-bocil ini korban-korbannya ini. Dan saya nikah 20 tahun dan mereka udah membentuk geng ini. Makanya ketika saya menghadap Pak Menteri, didampingi oleh KPAI, LPAI, saya bilang, Pak Menteri ini kejahatan yang terstruktur, terencana dan sangat luar biasa. Ini yang benar-benar yang, jadi dia buat menutupi nafsu bejatnya, dia kumpulin anak-anak. Persis pedofil, udah. Kenapa saya kan ada hatersnya tuh. Kok nggak tahu teman sendiri kok? Ya kalau tahu gue duluan orang nomor 1 yang giring ke kantor polisi. Bagaimana mungkin saya tahu setiap ketemu Bunda, tiap hari ketemu, astagfirullahaladzim. Dan zikiran terus, nggak lepas dari zikir. Ya itu lebih parah lagi dia menutupi lidahnya. Oke Bu, terima kasih udah hadir di podcast aku dan udah mau terus mengikuti mengikuti dan juga mendampingi para korban, dan mudah-mudahan karena sekarang ini banyak banget hal-hal kayak begini yang tiba-tiba besok ada lagi di mana. Nah kan kita mau meminimalisasikan ini ya, supaya orang tuh nggak berani untuk ngomong, berani untuk pergi, berani untuk speak up ya. Dan mungkin buat Mas R, masa depannya masih panjang. Apa yang sudah lewat itu tidak membuat kamu juga tidak punya masa depan. Gitu. Harus tetap yakin bahwa asal kamu berbuat baik, kamu bisa sukses, kamu bisa berguna buat orang banyak. Dan memang melupakan tidak mudah ya, tapi mudah-mudahan dengan bimbingan nanti banyak pasti yang dari ya, mungkin mudah-mudahan bisa sembuh secara mental dan semuanya. Jadi yang terbaik buat Mas R juga. Semoga ingat masa depannya masih panjang. Jangan dijadikan kemarin, kadang-kadang kan itu kan pasti memori yang gak bisa hilang kan. Dan gak tahu, ya kayak aku bilang tadi, menghasilkan predator lain atau seperti Mas R sendiri, dia ingin keluar dari zona itu. Ya, mudah-mudahan kita doakan. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya kita kawal terus, semoga kita lihat kebijakan pemerintah nanti dan para pembuat kebijakan bisa seperti apa nanti dengan kasus-kasus yang seperti ini ya Bu ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.